Di video ketiga ini kita akan coba memperbaiki grafik dari kondisi buruk ya. Ini ditunjukkan di sini yang warna hitam backgroundnya, sudah kita bahas di video pertama. Nah, kalau di video yang kedua kita mencoba memperbaikinya dengan Excel. Di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa memanfaatkan software profesional graph making agar hasilnya bisa lebih cepat ya, lebih bagus dan bisa kita capai dengan lebih cepat. Karena itu adalah software yang terstandarisasi untuk academic publishing. Nah, software yang biasa dipakai di dunia akademik mungkin namanya Origin dan sebagainya. Namun Origin itu berbayar. Nah, saya ingin merekomendasikan software namanya Fuse. Fuse ini bisa dicoba di download di install. Dia adalah freeware, software gratis ya. Tapi kalau menurut saya tidak kalah kualitasnya dengan Origin kalau kita cuma ingin memanfaatkannya untuk membuat grafik-grafik yang sederhana. Nah, di sini saya akan coba contohkan bagaimana menggunakan Fuse untuk membuat grafik-grafik scatter plot. Baik, jadi yang tadi yang kita sudah bahas, kita akan coba perbaiki di Fuse. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita coba import data. Import data into Fuse. Ini yang ada di kiri atas. Nah, tapi dia hanya bisa import format CSV, CSV. Format CSV. Nah, oleh karena itu, saya coba kembali dulu ke Excel ya. Nah, maka Anda perlu coba ke file Excel-nya, tempat kita menyimpan data. Ini ya, kan datanya tersimpan di Excel, biasanya data eksperimen atau data lainnya. Nah, kemudian kita save as sebagai CSV, CSV. Pilih yang CSV yang atas, koma delimited. Jadi CSV, koma delimited. Nah, ketika sudah di save as, kita akan punya file CSV di folder kita. Baik, karena saya sudah save, saya kembali ke Fuse. Nah, ini tampilan Fuse. Kita coba import data. Ini sudah ada cache-nya ya, jadi saya sudah pernah import data ini. Kemudian langsung saja import. Nah, setelah saya import, bisa diperhatikan bahwa di sebelah kanan, window yang kanan ini akan muncul array datanya. Datanya akan muncul, nah ini misalnya jadi ada 4 macam data. Nama ini muncul dari file Excel karena di baris paling atas saya berikan nama V ya, voltase, voltage, kemudian analitik, eksperimen 1, eksperimen 2. Silakan bisa dicoba dirubah namanya, di double klik. Kalau tertarik bisa dicoba diberi nama sendiri. Nah, ini size-nya 51, jadi datanya ada 51. Nah, ini seperti ini. Bisa terlihat ya, ini data apa gitu. Baik, selanjutnya setelah datanya telah terimpor masuk di dalam Fuse, sekarang kita akan coba plot. Bagaimana caranya? Karena kita ingin membuat scatter plot. Nah, ini dia. Scatter plot opsinya adalah ini yang ada gambar bintang-bintang ya. Jadi kita coba klik di sini. Nah, maka sekarang di graf kita, ini graf 1 namanya, kita punya scatter plot 1. Scatter plot 1. Nah, ini kita klik XY1 ya, scatter plot 1 ini kita bisa menentukan X datanya yang mana. Saya X datanya mau V, ya voltase, lalu kemudian Y datanya adalah analitik. Nah, langsung jadi. Bisa diperhatikan bahwa kalau kita pakai software profesional graph making ya, seperti Fuse atau ya Origin gitu. Nah, ini yang ditampilkan akan sangat cantik, bagus hasilnya. Nah, ini dilihat bahwa misalnya range langsung dipilihkan oleh si software dari 32,5 sampai 47,5 untuk sumbu vertikalnya. Sehingga datanya langsung terlihat. Tidak seperti Excel, defaultnya dia dari 0 ya. Ya, dan banyak setting lainnya yang sudah langsung diatur oleh Fuse ya. Jadi kita tinggal atur hal-hal minim saja.
Nah, ini contohnya yang perlu diatur di sini. Ini karena data analitik ya, tadi sudah kita bahas di video pertama, maka sebaiknya tidak pakai marker, melainkan hanya solid line. Nah, jadi kita ke formatting nih yang bagian kiri bawah. Ini ada main-nya. Markernya saya rubah jadi none. Nah, sehingga sekarang jadi solid line. Nah, tapi line-nya mau saya tebalkan, maka saya pergi ke plot line. Plot line width-nya saya tambah ya 1,5 misalnya. Atau 1, atau 2. Seperti ini. Baik, sekarang di grafik yang sama kita ingin tambahkan tadi eksperimen 1 dan eksperimen 2. Maka yang dilakukan adalah ini boleh kita klik grab 1, terus kemudian kita klik lagi, ini dia. Sehingga kita punya scatter point yang kedua, XY2. Ini lagi-lagi bisa kita coba ganti namanya ya. Kalau tertarik, misalnya saya coba rubah jadi eksperimen 1 tadi misalnya. Agar clear. Nah, ini dia X datanya adalah V, kemudian Y datanya adalah eksperimen 1. Nah, sehingga akan langsung muncul. Karena eksperimen, saya tidak ingin ada garis-garis penyambung, cukup markernya saja. Oleh karena itu, saya ke bagian ini ya, atau ini ya, height ya. Jadi bisa kita hide ya, garisnya di hide tidak muncul. Oke, selanjutnya kita tambahkan satu lagi. Nah, ini XY selanjutnya ya, saya ubah namanya jadi eksperimen 2 misalnya. Lalu kemudian X datanya adalah V, Y datanya adalah eksperimen 2. Maka akan langsung muncul dengan sendirinya. Itu sumbu Y-nya juga dia range-nya menyesuaikan sendiri. Jadi sekarang maksimalnya 50. Oke, sama dengan yang eksperimen 1 tadi datanya di plot line. Saya hide jadi hanya markernya saja. Oh ya, jangan lupa bahwa ada 2 data eksperimen di sini. Kita coba berikan redundancy. Warnanya sudah berbeda, tetapi baiknya jenis markernya dibedakan juga agar tidak memberikan kesalahpahaman, bahwa nanti pembaca bisa langsung paham. Nah, oleh karena itu saya bisa ke marker. Oh, ini dia. Saya bisa ke marker yang bagian main ya. Ini sekarang adalah circle, saya bisa rubah jadi diamond, atau saya rubah jadi square atau cross atau lainnya. Misalnya cross ya. Nah, sehingga jelas ini adalah 2 data yang berbeda. Pembaca langsung bisa memahami. Kalau seandainya warnanya mau dirubah juga, silahkan. Oke, baik. Setelah ini legend. Kita bisa masukkan legend. Nah, kalau di views, legend ini adalah yang ini dia, plot key. Jadi kita bisa coba klik plot key. Nah, tetapi plot key dia tidak akan langsung muncul. Ini muncul ya di sebelah kanan bawah di grafiknya, tapi isinya harus kita isi terlebih dahulu, yaitu data-datanya. Ya, pertama kita ke XY1, kita masukkan di key text. Ini adalah analitik. Nah, lalu kemudian saya ke eksperimen ini, key text-nya eksperimen 1. Lalu kemudian ke data yang ini, key text-nya eksperimen 2. Nah, maka akan muncul analitik eksperimen 1, eksperimen 2. Iya, dan oh ya, untuk title axis bisa kita berikan di sini misalnya. Jadi kita klik X, kita bisa berikan label, misalnya voltage, kemudian V. Maka akan muncul voltage V, begitu juga dengan sumbu Y-nya. Label kita bisa berikan current, lalu kemudian miliampere. Akan muncul. Sama dengan di video yang kedua, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita copy ini ke Microsoft Word. Saya menyarankan seperti di video yang kedua, yaitu kita coba copy ke PowerPoint terlebih dahulu untuk kita proses, kita tambahkan keterangan-keterangan. Lalu nanti dari PowerPoint kita copy sebagai gambar vektor, baru kita masukkan ke Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa export sebagai vektor juga.
Nah, vektornya bisa kita pilih SVG ya. SVG kita masukkan di pictures. Nah, ini misalnya gambar. Export. Lalu sekarang saya akan ke PowerPoint. Nah, baik, ini tadi contohnya saya hapus saja yang ini ya. Saya hapus ini. Nah, sekarang saya mau coba insert gambar yang baru saja tadi kita buat. Ini dia gambar. Saya coba send to back. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini nanti bisa dicoba dirapihkan, diberikan garis, panah, keterangan, dan seterusnya. Nah, lalu sama kita Ctrl A, right click, kemudian save as picture. Jangan lupa pilih SVG, yaitu gambar tipe vektor, picture 3 namanya misalnya. Kemudian saya save. Baik, selanjutnya saya akan pergi ke Microsoft Word. Nah, ini tadi di paper ini saya mau coba tambahkan gambar yang barusan. Picture 3. Lalu kita berikan caption. Ini picture 2 berarti. A, apa, lalu kemudian B. Ya, bisa diperhatikan bahwa karena tipe gambarnya adalah vektor, resolusinya tajam ya. Nah, ini bisa kita perhatikan. Jadi kalau di zoom terlihat masih sangat tajam. Jadi kalaupun diekspor sebagai PDF tidak akan banyak hilang resolusinya.